saya Agustina, kelas reguler program studi pendidikan ekonomi, mata kuliah PPKN. Dosen pengampu Roza Yanita, MPD. Ini saya ingin mempresentasikan kedudukan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan dasar hukum yang di dalamnya memuat butir-butir Pancasila yang mana merupakan dasar bagi negara Indonesia. Di dalam pembukaan memiliki kedudukan, isi, serta mengandung makna yang sangat mendalam bagi bangsa Indonesia. Karena hal ini merupakan wujud dari kemerdekaan bangsa Indonesia yang harus dijaga dan oleh rakyat Indonesia. Di bawah ini akan dijelaskan mengenai kedudukan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 memiliki kedudukan yaitu sebagai berikut. 1. Kaidah pokok bagi negara yang memutuskan adanya Undang-Undang Dasar 1945 dalam Pancasila. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan wujud adanya kemerdekaan Indonesia. Hal ini termasuk dalam alinea ketiga dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang menerangkan mengenai tindakan-tindakan pernyataan kemerdekaan tersebut ialah mewujudkan cita-cita negara Indonesia. 2. Tertib hukum tertinggi di dalam negara Indonesia. Pembukaan Undang-Undang 1945 berisikan Pancasila yang menjadi norma dasar serta menjadi landasan bagi penyuluhan tertib hukum di negara Indonesia. Oleh sebab itu, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 mempunyai kedudukan yaitu sebagai tertib hukum tertinggi. Sedangkan di dalam pasal-pasal batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 serta peraturan-peraturan hukum yang berada di bawahnya berlaku dan berdasarkan dalam nilai-nilai yang termuat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. 3. Kedudukan yang sangat kuat serta bersifat tetap. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 berisikan mengenai cita-cita hukum serta termuat pokok-pokok kaidah negara yang bersifat fundamental. Oleh sebab itu, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 mengalami amandemen perubahan. Hal tersebut adalah kesepakatan MPR untuk tidak mengubah pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dengan alasan sebagai berikut. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 mengenai landasan filosofi serta landasan normatif yang menjadi dasar semua pasal di dalam Undang-Undang Dasar 1945 memuat studi tentang berdirinya sebuah negara yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI. 7 haluan negara dan dasar atau landasan yang tetap harus dipertahankan oleh rakyat Indonesia. 4. Sumber semangat untuk Undang-Undang Dasar 1945. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang di dalamnya memuat pokok-pokok pikiran dari butir Pancasila yang mana pada hakikatnya merupakan sumber semangat dalam setiap melakukan penyelenggaraan negara, para pemimpin pemerintah, para penyelenggaraan partai dan kelompok fungsional, serta semua alat perlengkapan negara lainnya. 5. Kaidah pokok negara yang fundamental di dalam sebuah negara tertib hukum, di mana memiliki urutan-urutan yang bersifat hierarkis. Pasal-pasal yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945 bukanlah sebuah tertib yang tertinggi, namun di atasnya masih terdapat landasan-landasan pokok dari Undang-Undang Dasar maupun hukum dasar tidak tertulis yang pada hakikatnya terpisah dari Undang-Undang Dasar, sehingga hukum dasar tidak tertulis tersebut dinamakan kaidah pokok yang fundamental. Dalam ilmu hukum tata negara, dalam pembukaan Undang-Undang Dasar
1945 memiliki unsur-unsur yang telah memenuhi syarat bahwa pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dapat dikatakan kaidah pokok yang fundamental. Cukup sekian presentasi saya. Terima kasih.